salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus ketua takmir mushola al-masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau, syafaatul utma. Tidak ada syafaat, tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan atau jual beli. Kemarin jual beli itu ada tiga, dibagi tiga. Yang pertama jual beli ada barangnya. Yang kedua jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah jual beli yang tidak ada barangnya. Yang pertama jual beli yang ada barangnya, ini hukumnya boleh. Misalnya kita jual HP ada barangnya, jual baju ada barangnya, jual sepeda motor ada barangnya. Yang penting ada barangnya, maka hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah diperbolehkan. Yang kedua, jual beli yang tidak ada barangnya, hanya saja disebutkan sifat-sifatnya saja. Misalnya kita jual genteng. Jual genteng itu kan tidak mungkin semua dibawa. Jadi semua genteng misalnya 10.000 itu dibawa kan tidak mungkin. Jadi kita hanya menunjukkan contohnya. Ini loh gentengnya, jenisnya ini, ukurannya seperti ini, warnanya ini gitu. Itu tidak mungkin. Hukumnya boleh selama apa yang disebutkan, apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan itu sama dengan benda yang lain, benda aslinya. Kuatirnya ketika yang disebutkan misalnya gentengnya ini jenisnya ini misalnya, ternyata yang dikirim itu tidak sesuai dengan jenis itu, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi yang disebutkan, yang disampaikan, yang dikatakan itu cocok dengan apa yang disampaikan dan sesuai dengan bendanya, maka hukumnya adalah boleh, Pak. Hukumnya adalah boleh asalkan sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan. Ini tidak hanya genteng saja, rumah, rumah juga kan tidak mungkin panjenengan jual rumah itu bawa rumahnya, tapi membawa brosurnya, membawa contohnya dan sebagainya. Maka ini diperbolehkan selama itu sesuai dengan apa yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, menjual sesuatu yang tidak ada. Jadi menjual sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Maka ini hukumnya tidak boleh, Pak. Hukumnya adalah tidak sah jual beli itu. Misalkan panjenengan menjual Menjual Pak? Yang tidak ada, Pak. Yang sekiranya tidak ada. Misalkan menjual mobil misalnya, padahal mobilnya tidak ada. Maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama menjual barang yang barangnya ada, maka ini hukumnya adalah boleh. Yang kedua, menjual hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja, ini boleh selama itu sesuai dengan sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah menjual barang yang tidak ada, maka ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan.
kemarin saya sebutkan beberapa prinsip jual beli ya. Yang pertama, menawar barang yang sudah ditawar orang lain ini tidak boleh ya. Jadi menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain ini tidak boleh. Sama dengan melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, ini tidak boleh. Kecuali kalau orang yang menawar pertama itu mengizinkan, maka dalam hal ini boleh panjenengan menawar barang yang dijual atau melamarkan seorang wanita selama orang yang melamar pertama itu mundur, maka dalam ini boleh. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah barang yang dijual itu halal, tidak haram. Kemarin kita sebutkan ya beberapa barang yang haram dijual, diantaranya ya bangkai, kemudian ada lagi yang haram dijual, darah, terus daging babi, kemudian apalagi Pak? Minuman keras. Bahkan kemarin sempat saya sebutkan ada 10 orang yang ketika berhubungan dengan minuman keras ini hukumnya dilaknat sama Allah gitu. Di antaranya kemarin produsennya, kemudian konsumennya, kemudian peminumnya, kemudian orang yang yang membawanya, distribusinya, kemudian orang yang menuangkannya, ada lagi yang menjualnya, yang makan uang hasil penjualan minuman keras, kemudian pembelinya, kemudian orang yang dibelikan. Jadi ada 10 orang yang dilaknat karena berhubungan dengan minuman keras. Makanya saking bahayanya sehingga ini diharamkan di dalam Islam. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, menghindari praktek perjudian. Gimana jual beli yang hubungannya dengan, atau contoh jual beli yang hubungannya dengan praktek perjudian. Contohnya Pak, misalnya panjenengan biasanya kalau kita beli boneka Pak, beli boneka, jenengan bayar misalnya di situ ada banyak boneka, jenengan bayar misalnya harga boneka itu 30.000 bayar, kemudian jenengan Pak? Dipanah. Nah, ini hati-hati. Engko nek panahnya ndak kena, berarti uangnya ndak kembali. Tapi nek kena, untung-untungan kan. Nah, ini masuk perjudian. Nah, ini tidak diperbolehkan. Lah karena ini juga diharamkan di dalam Islam, karena dulu juga seperti itu praktek pada zaman jahiliyah, ada namanya azlam gitu. Jadi azlam apa itu? Yaitu mengunduh nasib pakai panah gitu. Jadi mengunduh nasib dulu ini sudah dipraktekkan pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang itu sudah dipraktekkan. Jadi mana sesuatu kalau ini kena A misalnya, maka dia nasibnya baik. Kalau kena B, maka nasibnya jelek lah. Seperti itu. Jadi ini sudah dipraktekkan, sehingga kemudian praktek-praktek itu ternyata sekarang masih ada, masih berlangsung. Makanya hati-hati sekali panjenengan ketika ada jual beli yang seperti tadi ya, contohnya seperti tadi, maka perlu dihindari Pak, kalau bisa Pak. Bisa dipahami Pak ini ya. Jadi seperti beli boneka atau kemudian membeli makanan yang itu harus mengelempar sesuatu dan lain sebagainya. Makanya dulu waktu saya masih kecil pres-presan ada lagi karet Pak, karet kotak-kotakan itu di situ ada angka misalnya persegi 4, ada angka 1, 2, 3, 4. Itu kalau jenengan lempar kalau dapat 1 ya dapat 1. Nah, itu juga termasuk praktek walaupun itu hanya permainan. Ini kalau dikembangkan berupa uang, nah ini yang tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati sekali terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini prinsip yang ketiga.
Prinsip yang keempat adalah menjauhi gharar, Pak. Gharar itu berarti bohong atau tipu daya atau apa saja. Menjual sesuatu yang enggak ada. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, Pak. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati kalau kita berniat untuk jual beli, barangnya ya ada, kemudian sifatnya, kalau memang itu kita menjualnya dengan menyebutkan sifatnya, maka sifatnya ini harus sesuai dengan bandanya. Makanya kemarin saya sampaikan bahwasanya pedagang yang jujur, at-tajir as-shadiq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur, shadiq itu artinya jujur, ya, sangat jujur. Kemudian al-amin yang bisa dipercaya, maka dia nanti di surga ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi nanti dia pertama bersama para nabi, para syuhada, dan juga para orang-orang yang jujur, Pak. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antaranya prinsip-prinsip jual beli. Terus bagaimana kalau nimbun? Nah, ini ngetren, Pak, sekarang nggih. Nimbun itu ya apa, Pak? Penimbunan. Nampung nggih. Jadi karena sekarang biasanya timbunan itu? Minyak. Sekarang harganya murah, ditimbun. Kemudian nanti setelah harganya mahal dimunculkan. Maka ini juga tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena juga itu merugikan orang lain. Makanya dalam Islam tidak boleh yang namanya timbunan, kemudian horor dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Ada lagi, saya kemarin lihat video di sebuah video. Jadi kelapa sawit yang mau dijual ke pembeli itu tahu sawit di truk, jadi masukkan truk semua, ternyata dari atas itu dicuci, Pak. Disiram sampai kocor-kocor gitu ya, kelapa sawit Kak. Itu supaya ketika ditimbang berat, Pak. Nah, ini tidak boleh, gonggongan, berat dan sebagainya. Makanya Ibu, Bapak usahakan praktek-praktek seperti ini dihindari, Pak. Jenengan tidak apa-apa mengambil untung. Ngambil untung itu sudah biasa nih, karena jual beli memang ada untung. Tapi nek sakit nggih untungnya niku ya sewajarnya nih, sewajarnya. Panjenengan kalau jual beli, Pak, kalau jual itu biasanya ngambil untung itu berapa persen, Pak? Kira-kira standarnya. Pak Zaki guys, Pak Zaki, beras Bramo. Seakeh-akehnya, Pak. Berapa persen? Ingat? 5%. 1,5%. Berarti kalau misalnya jual harga belinya itu 10.000, kemudian dengan jual berarti 12.000 ngeten ta? 2.000. Untungnya 2.000. Nggih. Kita perlu untuk belajar ke orang-orang Cina itu, Pak. Orang-orang Cina itu untungnya sedikit, Pak. Tapi utun. Tahu utun ya? Lumintu gitu. Jadi titik tapi terus gitu kan. Kita boten, kita untungnya jaluk banyak, tapi lakunya seminggu sekali misalnya, atau 1 bulan sekali misalnya. Jadi nek sakit nggih, untung itu sebenarnya diserahkan, tidak ada batasan sebenarnya dalam Islam itu. Cuma nek iso yo ojo akeh-akeh gitu, sewajarnya saja. Dulu Rasulullah ketika mempraktekkan jual beli karena membawa dagangannya Sayyidah Khadijah ya ngoten. Jadi Rasulullah itu tidak mengambil untung banyak, Pak. Tidak mengambil untung banyak. Jadi sewajarnya saja. Tapi Rasulullah jujur, Rasulullah bisa dipercaya. Apa itu? Jadi menyampaikan barangnya sesuai dengan kenyataannya. Sekarang jual mobil pernah dibuat tabrakan misalnya, atau misalnya jual sepeda motor pernah dibuat jembalian misalnya, atau tabrakan misalnya, atau turun mesin misalnya. Maka ketika kita menjualnya, ya kita sampaikan, ini loh, saya jual sepeda motor
cacatnya ini pernah dibuat nabrak, pernah disampaikan mawon Pak. Itu kenapa? Itu dalam rangka untuk kejujuran gitu. Takutnya kalau ini tidak kita sampaikan, tidak kita sebutkan ketika dia membeli dan sudah deal, terjadi transaksi, ketika dipakai ternyata kok enek ini, kok enek ini, kok enek, sehingga dia akan gelo Pak, akan gelo. Makanya ini harus dijaga betul. Sangat dipahami Pak gini. Ini prinsip. Makanya kemudian Rasulullah SAW ini ada beberapa hal yang juga dilarang oleh Rasulullah. Di antaranya adalah istilah al-muhaqqalah. Jadi naha Nabi SAW anil muhaqqalah wal mukhabarah wal mulamasa wal munabadah wal muzabanah. Jadi ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama al-muhaqqalah. Muhaqqalah itu apa? Muhaqqalah itu menjual buah yang masih ada di pohon. Oke. Hati-hati Bu, oke. Jadi menjual buah-buahan yang masih ada di pohon. Kenapa? Karena belum diketahui kadarnya, Bu. Misalnya jenengan punya pohon. Mohon maaf, di sini ada sawo misalnya. Saya jual buah yang ada di sawo itu dengan harga misalkan 1 juta, misalnya gitu. Ternyata sama pembelinya dijupui KB. Ketika sudah selesai dihitung, jenengan lihat ternyata lebih dari 1 juta Pak. Gelo banget jenengan. Lebih dari 1 juta, misalkan aku tak jual 1 juta. Ini harganya sekitar 5 juta misalnya. Gelo jenengan gitu. Makanya baiknya adalah apa? Buah itu diambil semuanya, kemudian ditimbang gitu kan. Panjenengan juga menyaksikan, pembelinya juga menyaksikan, sehingga apa? Panjenengan bisa menjual buah sawo itu sesuai dengan kenyataannya. Kalau seperti ini tidak bisa, Pak, tidak bisa. Itu madorotnya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan yang dengan harapkan. Atau misalnya pembelinya itu saya jual 1 juta misalnya. Ternyata sama pembelinya ketika diunduh kurang dari 1 juta Pak. Waduh, lemes gitu misalnya. Iki nek tak kira-kirakan buah sawo ini tidak sampai 1 juta, tapi hanya misalkan 250.000 misalnya. Jadi gelo, podo-podo geloy sama-sama gelonya gitu Pak. Makanya ini tidak boleh digongin. Kemudian yang kedua al-mukhadharah. Mukhadharah itu apa? Menjual sesuatu yang belum matang, jadi masih mentah Pak. Masih mentah. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada al-mulamasa. Mulamasa itu jual beli dengan cara meraba. Misalnya, saya ini membawa kain banyak gitu. Kain macam-macam kain. Misalkan ada 10 kain saya bawa. Saya jual kain ini sesuai dengan apa yang kamu sentuh. Ini namanya mulamasa. Bisa dipahami nggih? Terus jenengan tanpa melihat itu demek ini. Di sini. Harganya misalkan saya jual kain ini seharga 100.000 misalnya. Panjenengan ngambil gitu aja. Ternyata apa? Ketika dilihat, kok bolong kabeh gitu. Loh, kok di sini kok enggak ada, kalau mau kena ya enggak ada tempat tempat tangannya misalnya, atau sigar misalnya, atau lubang misalnya, seperti itu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Makanya ketika ada praktek seperti itu, jenengan yakinkan mana yang dijual, kain inikah, atau inikah, atau yang inikah. Kemudian jenengan lihat, ini perlu. Makanya dalam membeli itu perlu yang namanya melihat-lihat, perlu yang namanya biasanya nawar, gitu kan. Ibu-ibu kan biasanya suka nawar gitu, suka nawar dan sebagainya. Itu perlu supaya apa? Menghindari hal-hal seperti itu. Tapi ini mulamasa. Kemudian yang keempat ada namanya al-munabadah. Al-munabadah ini jual beli dengan cara melempar Pak. Jadi ya seperti tadi sistemnya mana tadi, kalau yang kena misalkan saya ngasih uang 30.000, kemudian saya di situ itu ada kopiah putih, ada kopiah putih misalnya, kemudian saya panah,
Saya panah misalnya, atau kemudian saya lempar misalnya, kalau ini kena maka itu hak saya, tapi kalau itu tidak kena berarti uang jenengan terbuang sia-sia. Ini tidak dibolehkan. Kemudian yang terakhir ada namanya al-muzabana. Muzabana ini menjual kurma basah dengan kurma yang kering, Pak. Jadi menjual kurma basah dengan kurma kering. Kenapa tidak boleh? Ukuran kurma kering dengan kurma basah sama apa enggak, Pak? Tidak sama. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi itu saya beli kurma basah yang ada di pohon itu dengan sekeranjang kurma kering. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati untuk praktek jual beli, karena ini nanti hubungannya dengan apa yang panjenengan hasilkan, apa yang panjenengan kerjakan, apa yang panjenengan lakukan. Hasilnya ini saya yakin nanti juga akan dinikmati oleh keluarga panjenengan, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Makanya kita usahakan apa yang dimakan oleh istri kita, apa yang dimakan oleh anak-anak kita ini wajib bagi kita berusaha kita lakukan itu dari barang-barang yang halal, Pak. Dari barang-barang yang halal. Usahakan walaupun itu pekerjaannya susah, walaupun itu pekerjaannya wangil misalnya, selama itu halal jenengan jalani mawon. Selama itu halal jenengan jalani mawon. Kalau itu mudah, tapi kalau pekerjaan itu haram, ya ditinggalkan. Jadi cari yang halal. Karena ini nanti hubungannya dengan panjenengan. Apa yang panjenengan lakukan? Daging yang tumbuh, kata Rasulullah, yang tumbuh dari barang yang haram, dari barang yang haram, ini neraka lebih utama, kata Rasulullah. Jadi daging yang tumbuh dari barang yang haram, makanan yang haram, ini lebih utama atau neraka lebih utama baginya. Makanya hati-hati sekali. Begitu Bapak Ibu bisa dipahami gini Pak nggih. Selanjutnya wayasihu dan sah. Ada pertanyaan dari sini? Pak Cip? Ada? Ada? Nggih, apa? Nggih. Nggih. Untuk orang atau pabrik antara jual beli dan makan, misalkan membuat remi, itu hukumnya kalau jual mainan apa itu kan termasuk alat judi, itu kan nggak boleh. Itu otomatis nggak boleh kalau remi, membuat remi. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau ternak ayam bangkok itu alat? Ternak ayam bangkok itu termasuk alat untuk judi. Ayamnya, Pak. Ada kaidah ngeten. Segala sesuatu itu hukumnya mubah, Pak. Setiap amal aktivitas kita ini pada dasarnya hukum asalnya adalah mubah. Kecuali kalau ada hal-hal yang menjadikan kemubahan itu jadi haram. Contoh, budidaya ayam bangkok. Boleh enggak, Pak? Boleh, Pak. Budidaya bebek petelur, boleh enggak? Budidaya ayam potong, boleh, Pak. Sampai ada sesuatu yang membuat dia haram. Jenengan budidaya ayam bangkok, ternyata ayam bangkok itu dibuat untuk adu jago misalnya, atau judi misalnya. Ini tidak boleh, Pak. Jadi haram di situ. Tapi hukum asalnya adalah halal. Bisa dipahami nggih? Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita. Kalau ayam bangkok itu jenengan gunakan untuk judi, maka hukumnya adalah haram walaupun pada dasarnya ayam bangkok itu adalah halal. Apapun itu. Remi juga seperti itu. Hukum asalnya membuat kartu, makanya ada namanya laku satrong nggih. Jadi dalam Islam itu main catur, main remi, terus apa lagi tuh Pak? Intrigue gitu. Nggih, pokoknya kotak ini nggih. Dulu kalau di kawan-kawan sama Mesir itu ada namanya apa sih jenenge niku? Boten. Bukan domino, Pak. Istilahnya sing 4
misalkan papat kode papat jenenge napa tiga napa iu ya suka kayak ngeten niku ya. Kami juga dulu bermain itu, Pak. Jadi maksudnya ketika sama kawan-kawan itu untuk mengisi kosongan kita main itu gitu. Tapi ya sekedar untuk itu. Yang kalah nanti di niki. Kale jepitane anu niku lho, baju niku lho, gawe niku seperti itu. Selama itu tidak melalaikan kita, Pak. Yang tidak boleh kan itu, melalaikan panjenengan untuk ibadah. Maka tidak apa-apa, sah-sah saja. Dan itu selama itu tidak digunakan untuk judi, Pak, uang dengan uang, maka itu diperbolehkan. Saged dipahami, Pak, nggih. Karambol, catur, chip, pokoknya dan sebagainya, nggih. Selama itu tidak sampai bahkan ini apa? Game. Bagi jangan yang hobi game itu kan terkadang kalau saking semangatnya, saking fokusnya sampai lupa, Pak. Ngoten, Pak. Itu enggak apa-apa, Pak. Begitu nggih, Pak. Ngoten nggih. Kalau pernah memang tujuan beda dan pembelinya itu beda, gitu. Bukan untuk hiasan, tapi pasti untuk kalung. Gitu. Maksudnya biasanya yang terkena itu kalau orang senang ayam, baik gini ya. Itu termasuk boleh atau enggak? Nah, itu saya kembalikan seperti remedi bukan? Saya ulangi lagi. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama itu tidak membawa kepada arah atau ada hal-hal, ada indikator atau ada sesuatu yang membawa ia ke haram. Contoh kayak tadi ayam bangkok, boleh nggak kita budidaya? Kalau ini jenengan jual atau misalkan kalau ini digunakan untuk judi, Pak, baru itu yang tidak diperbolehkan. Memang tapi tujuannya biasanya dan tidak biasanya kebanyakan ngoten nggih kalau punya ayam bangkok kalau nggak diadu ya di. Nah ini ki makanya yang punya ayam bangkok, Pak, mau ditata niatnya yang baik nggih. Termasuk membuat alat itu. Oke. Bun, ada lagi? Bu? Ada lagi? Sambung nggih? Bun, sedikit lagi. Wa yasifu dan sah bai'u kullin tahirin, menjual atau jual beli sesuatu yang suci lah. Pertama suci syaratnya. Yang kedua muntafa'in bihi, bisa diambil manfaatnya. Suci bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga mamlukin, dimiliki. Jadi syaratnya suci, bisa dimanfaatkan atau bermanfaat lah. Kemudian yang ketiga milik sendiri. Suci bisa dimanfaatkan tapi milik orang lain tidak boleh dijual, Pak. Atau suci milik sendiri tapi tidak ada manfaatnya, tidak boleh dijual, Pak. Lah, ingat iktibar manfaat di sini. Ini ukurannya adalah ukuran syariat. Loh, Pak, bagaimana kalau jual lato-lato? Jadi Pak, betul napa nggih? Ada manfaatnya nggih. Lato-lato. Bagaimana kalau menjual napa? Apa sak mangke niku sing lagi ngetren itu? Napa? Apa jenenge niku? Sing permainan anak kecil niku lato-lato terus sama manggo. Karet dan sebagainya. Selama itu ada manfaatnya, maka boleh lah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama suci, yang kedua bermanfaat atau ada manfaatnya, yang ketiga adalah milik panjenengan. Kalau bukan milik panjenengan jangan dijual. Wala dan tidak diperbolehkan. Wala yasihu dan tidak sah bai'u ainin najisatin, menjual barang yang najis. Tak boleh, Pak. Menjual misalnya kotoran boleh, Pak. Kotoran sapi boleh enggak? Boleh. Menjual, Pak. Oh, berubah.
Kotoran sapi. Kalau membuang sih memang harus dibuang. Boleh enggak, Pak? Kalau di sini, Pak, wala yasihu bai'u ainin aja tidak sah menjual barang yang najis, Pak. Berarti kotoran sapi, kencingnya sapi, kotorannya kambing ini tidak diperbolehkan untuk dijual atau dibeli, Pak. Sangat dipahami, Pak? Oke. Berarti kalau panjenengan punya kotoran sapi yang banyak misalnya, kalau ada yang minta atau ada yang menjual, ada yang minta untuk dibeli, maka jangan kasihkan saja. Oke, begitu nggih? Pun ada nggih. Oke, pun motor mau mudah-mudahan ada